Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Seperti biasa, kita akan cek energi dia hari ini. Oke, apakah yang akan muncul? Kita akan lihat ya bersama-sama. Tapi ingat ya buat teman-temanku semuanya, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan selalu kartunya untuk energi dia hari ini. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Ini sebenarnya energi yang bisa waktunya maju mundur ya. Bisa kapan aja. Tapi hari ini kita fokuskan kepada hari ini. Oke, bisa saja ini kalau kita baca hari ini ternyata terjadinya besok ataupun sudah pernah terjadi ya. Jadi sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Di sini ada higher commitment. Nah, di antara kamu dengan dia, aku melihat ada sebuah komitmen yang cukup luar biasa ya, sudah terjalin. Mungkinkah antara kamu dengan dia sudah cukup lama, mungkin menjalin satu hubungan dan ada keinginan untuk menikah, ya. Dan aku juga melihat di sini kamu dengan dia kayak ngerasa bahwasanya kaulah segalanya gitu ya. Dia selalu memberikan kehidupan kepada aku, ya. Yang selalu membuat hidup aku bahagia. Antara kamu dengan dia itu saling terbuka, saling apa ya, saling sayang, saling cinta, saling memberikan apa yang memang kamu dan dia butuhkan gitu ya. Nah, semua itu sebenarnya membuat kamu dengan dia apa ya, bisa segera untuk menikah, tapi di sini baru engagement gitu ya. Baru mungkin pertunangan atau sudah diikat dengan janji bersama ya. Nah, namun di sini aku melihat beberapa dari kamu ataupun dia ya. Ini juga bisa vice versa. Itu lebih lebih sering ya melalui hari-harinya bersama teman. Sementara kamu dengan dia itu sudah punya hubungan cukup lama. Apakah di sini ada kejenuhan di dalam hubungan kamu dengan dia? Nah, jadi hari ini itu seseorang ini lagi menunjukkan bahwasanya dia itu uh, mengabaikan kamu. Bahwasanya dia ini mulai cuek sama kamu. Mulai ada perubahan. Ya. Jadi seseorang ini kamu juga bingung kenapa sih gitu ya. Sementara kan kita sudah sejak lama. Nah, itu karena terjadi beberapa hari sebelumnya. Mungkin kamu terjadi konflik kah? Atau sudah saling meninggalkan kah? Gitu ya. Karena di sini ada coffin, ada kartu death. Ya. Coffin adalah the relationship is over. Hubungan kamu dengan dia saat ini sudah berakhir. Padahal di antara kamu dengan dia itu sudah engagement gitu ya. Sudah berkomitmen, bahkan sudah bertunangan. Sudah mengikat janji. Tapi kenapa semua ini harus berakhir? Ya, kenapa? Apakah dia sudah mulai menunjukkan seperti apa dia sebenarnya? Atau dia mulai menunjukkan kejenuhan di sini? Ya, atau dia mulai bosan? Terkadang kan begitu ya. Kalau hubungan sudah cukup lama, terus tidak ada lika-likunya, itu membuat kita jenuh. Ya, tidak ada tantangan begitu loh. Sehingga akhirnya ya sekali ada tantangan, sekali ada masalah, ya langsung dead, langsung berakhir gitu ya. Nah, terkadang itu perlunya kita untuk mungkin bukan perlu ya, kalau seandainya suatu hubungan itu sering berantem gitu ya, terus sering berkonflik ya, sebenarnya itu adalah bumbu-bumbu cinta antara kamu dengan dia ya. Ya lain halnya kalau hubungan kita itu mulus-mulus saja, itu akan terjadi kejenuhan. Makanya di sini aku melihat mungkin antara kamu dengan itu, merasa kayak, "Oh ini orang kok nurut banget ya, kok hubungan kita tidak ada bumbu-bumbunya ya," gitu.
ibarat sayur kurang garam kan gak enak ya. Nah, itulah gambaran hubungan kamu dengan dia. Karena semuanya baik-baik saja. Nah, sekali ada masalah, mungkin saja ini lebih sensitif lagi ya. Karena mungkin saja karena kejenuhan ini, kamu ataupun dia lebih cenderung untuk memilih teman. Untuk mungkin bersenang-senang atau mungkin mencari sebuah hiburan begitu ya. Nah, ternyata salah satu di antara kamu itu kayak ngerasa terabaikan. Ya di situ terjadilah sebuah konflik yang bahkan itu sampai membuat hubungan kamu dengan dia terputus. Nah, ini ada kafein, tapi ada new beginning di sini. Ada rebound, ada masa transisi yang kamu dan dia lewati. Mungkin ini juga proses ya. Proses di mana kamu dengan dia itu benar-benar tahu atau sadar kalau kita itu saling membutuhkan. Kita tidak bisa saling mengabaikan. Kita tidak bisa saling terpisah gitu loh. Kita bisanya saling bersatu, bersama. Nah, itu yang mungkin dikatakan di begini di sini. Karena ada terlahir kembali, bisa saja seseorang ini terlahir kembali dengan perubahan-perubahan yang dia buat pada dirinya. Ya. Ini aku rasakan ada kartu death, ada kartu coffin, ada nih beginning sih ya. Ada perubahan di sini. Mungkin saja kah dia akan kembali ke kamu dengan semua perubahannya itu, ya bisa jadi ya. Oke. Dan lanjut, di sini ada twin flame. Kenapa kamu dengan dia itu bisa kembali lagi? Karena kamu dengan dia itu twin flame. Twin flame ya, yin dan yang. Sebenarnya ada keseimbangan dalam hubungan kamu dengan dia. Tetapi kenapa terjadi konflik, terjadi perpisahan, terjadi saling meninggalkan ya? Karena mungkin saja antara kamu dengan dia ya, ada yang memiliki perbedaan, ada yang memiliki kayak keyakinan yang merasa kayak kayaknya aku nggak mungkin nih dengan perbedaan ini, aku dengan kamu tidak bisa diperjuangkan gitu loh hubungan kita. Nah, tetapi saat kamu twin flame, apapun yang terjadi, kamu akan bertemu kembali ya. Kamu akan bertemu kembali. Apapun itu caranya. Tuhan punya cara untuk mempersatukan antara kamu dengan dia. Dan jika kamu tidak berjodoh, maka Tuhan juga ya dengan cara Tuhan sendiri akan memisahkan kamu dengan dia, gitu loh. Ya, ini dia. Jadi seseorang ini mungkin saja dia kayak ngerasa aja ya, hari ini itu dia punya keyakinan kamu akan kembali kepada dia. Dia akan bisa memiliki kamu lagi, gitu loh. Karena di antara kamu dengan itu juga mirror. Seolah saat kamu jenuh, dia juga jenuh. Saat dia kesepian, kamu juga kesepian. Saat dia mikirkan kamu juga mikirin dia, gitu loh. Di sini ada introspection, saling introspeksi diri. Ya, hubungan ini butuh introspeksi. Masing-masing kamu dengan dia. Ya mungkin mencoba untuk merenung. Hubungan seperti ini itu bagaimana, gitu loh. Karena di saat dia tidak bersama dengan kamu, dia itu kayak ngerasa kesepian. Dia merasa kayak galau. Bahkan saat dia tidak bersama kamu, dia menangis, menahan rindu. Ya, ini dia. Di saat kala dia mencoba untuk introspeksi diri, disitulah dia kayak merenungi, terus menangis, semua kesalahannya itu ternyata ada pada dia. Itu yang dipikirkan dia ya. Itu yang dirasakan dia. Oke, kita akan coba lihat dengan kartu tarot. Seperti apakah yang akan terbaca? Buat teman-temanku yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya, dan itu berbayar. Oke. Kita akan coba lihat untuk zodiak ya yang terkoneksi dengan kamu, ada Ace of Pentacles. Untuk ini ada Taurus, Virgo, Capri. Ada Leo, Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Sagittarius, ada Gemini, Libra, Aquarius. Dan ada Aries, Leo, Sagi. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Jika tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan atau zodiak kamu, tapi cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik. Di sini ada Ace of Pentacles. Ini menggambarkan di mana bahwasanya sejak dia tidak bersama dengan kamu, sejak dia sudah berakhir hubungan dengan kamu, dia selalu lebih fokus kepada finansial.
dia lebih fokus kepada diri sendiri, dia lebih fokus kepada pencapaian dirinya gitu ya, dalam segi karirnya, pekerjaannya ya. Kenapa? Itu juga suatu modal dia untuk menunjukkan kepada kamu bahwasanya dia masih layak untuk kamu. Dan dia bisa menghidupi kamu, terus memenuhi semua kebutuhan kamu. Ya ini juga bisa kamu perempuan atau kamu laki-laki ya, tergantung gendernya kamu. Nah, jadi beberapa dari kamu ini kalau kita kaitkan dengan kesempatan yang ada, ini antara kamu dengan itu punya kesempatan untuk bersama kembali. Karena di sini ada twin flame dan di sini juga ada mirror. Antara kamu dengan itu kayak punya chemistry yang sulit untuk dilepaskan. Karena dia tidak sanggup hidup tanpa kamu. Dia tidak sanggup jauh dari kamu. Ternyata kesenangan dia bersama teman-teman itu hanya sebentar. Ya, saat temannya pergi, dia juga tidak bisa ngapa-ngapa gitu loh. Juga tidak bisa bahagia gitu. Ya. Di sini ada five of wands. Konflik ini sering terjadi. Bahkan konflik ini tidak hanya antara kamu dengan dia. Tapi konflik ini terjadi mungkin antara keluarga. Ya. Kenapa? Karena di sini antara kamu dengan itu sudah melakukan sebuah ritual ya, mungkin dikatakan pertunangan lah begitu ya. Nah, tetapi kenapa antara kamu dengan itu harus berakhir hubungannya? Di sinilah akhirnya konflik keluarga juga terjadi. Saling sikut mengikut gitu ya. Terus intinya saling menyalahkan. Nah, di sini kamu merasa kayak aku ingin mengakhiri konflik ini. Atau dia ingin mengakhiri konflik ini. Di sini ada kartu The Sun. Sebuah harapan itu muncul. Ya, di mana antara kamu dengan dia mungkin saja menemukan jalan, karena di sini ada mirror, ada twin flame, dan ini juga ada coffin. Coffin ini adalah sesuatu yang berakhir, tapi akan ada suatu hal yang baru lagi gitu loh, suatu hubungan yang terjalin lagi. Mungkin ke antara kamu dengan seseorang ini. Nah, tapi bisa jadi ya, antara kamu dengan seseorang ini mungkin saja tidak akan bersama, karena kamu lebih memilih orang baru. Ya, ada juga sih begini ini orang baru. Tapi kalau aku lihat dari kartu berikutnya ini ada twin flame. Arti kata ini antara kamu dengan seseorang di masa lalu. Ini bagi kamu yang resonet ya. Nah, ini dia yang terbaca. Oke. Ada sebuah harapan untuk kamu dengan dia bisa bersama. Ada King of Cup. Dia benar-benar kayak merenung. Semua itu kesalahan ada pada dia. Nah, di sini dia kayak udah menguatkan atau menetapkan hatinya untuk memilih kamu kembali. Karena ada cinta yang besar di dalam hatinya. Ada cinta yang tulus di dalam hatinya ya. Ada cinta yang luas di dalam hatinya buat kamu. Selama ini memang terjadi kesalahan. Karena dia tidak bisa hidup tanpa kamu. Dia menangis. Dia menangis tidak sanggup ya jauh dari kamu. Ini dia. Seseorang ini kayak benar-benar galau. Nah, dia mencoba untuk bermeditasi. Mencoba untuk benar-benar merenung ya. Apa yang harus dia lakukan ke depan. Nah, akhirnya dia mencoba untuk menyeimbangkan dirinya. Dengan cara apa? Ya, bersama dengan kamu. Karena di sini dia tidak bisa ya jauh dari kamu karena dia sering memikirkan kamu. Ibarat kata, ya dia kayak sulit untuk menemukan cara bisa bersama dengan kamu karena kamu itu dianggap seperti jinak-jinak merpati gitu loh. Seperti burung merpati ya. Jinak-jinak merpati itu kayak mau datang terus pergi lagi. Nah, karena kamu apa? Karena mungkin di sini ada keraguan dalam diri kamu. Ada keraguan dalam diri kamu yang membuat kamu kayak ngerasa masih mikir gitu loh. Bisa nggak aku bersama dengan kamu nantinya? Mungkin saja Kak, dia itu sudah datang ke kamu menawarkan sebuah cinta. Tapi mungkin kamu lebih memilih untuk sendiri dulu gitu loh. Kamu lebih pengen mencoba untuk self love, tapi kamu juga di sini tahu kalau hidup kamu bersama dengan dia itu akan terjadi kestabilan lagi gitu loh. Tapi di sini mungkin kamu lagi pengen mencoba untuk apa ya, kayak mengasih pelajaran atau bagaimana gitu ya. Karena seseorang ini dia sudah melakukan berulang-ulang kali gitu ya. Berulang-ulang kali kesalahan yang sama yang dia sudah perbuat. Oke, kita akan coba lihat dari kartu ini ya. Isi hatinya ya. Oke. Kita akan coba lihat bagaimana perasaan terdalamnya dia. Isi hatinya itu bagaimana ya. Oke. Bagaimana perasaan terdalamnya? Ya. Love me. Ya, cintai aku gitu loh.
cintai saya. Jadi dia itu kayak ngerasa, ya dia pengen dicintai oleh kamu. Di sini, I'm coming trust. Saya datang dengan keyakinan saya. Jadi dia yakin kalau kamu itu akan bisa bersama dengan dia gitu ya. Ini dia. Ini yang dikatakan dia. I'm coming trust. Dia punya keyakinan bahwasanya kamu akan datang lagi. Aku akan datang lagi ke kamu gitu ya. Kita akan bisa bersama lagi. I just want space. Aku hanya ingin ruang di hati kamu. Berilah ruang di hati kamu. Sedikit saja. Itu yang mungkin. Ya, ini ada sex with you. Dia begitu menginginkan. Berhasrat ingin bersama dengan kamu. Membelai kamu, memeluk kamu ya. Intinya menggapai kamu lagi. Dan saat dia memiliki kamu, dia tidak akan melepaskan kamu. Dia butuh ini bersama dengan kamu ya. They are waiting for you. Ya, mereka ya intinya selalu akan menunggu kamu di sini. Mereka ya dia ya gitu ya. Mungkin dia dengan keluarganya kali ya. I feel the same way. Aku masih merasakan hal yang sama. Oke. Dia masih merasakan hal yang sama. You make me want to do bad thing. Dan dia kayak ngerasa, kalau kamu tidak memberikan aku kesempatan, aku akan melakukan sesuatu hal yang buruk gitu loh. Karena dia merasa kamu membuat aku ingin untuk melakukan hal yang buruk. Wah, luar biasa ya. Ini seseorang yang kayak harus maksa nih ya untuk bisa bersama dengan kamu ya. Jadi ini yang diinginkan seseorang itu dari kamu. Dia punya keinginan yang cukup luar biasa ya di sini. Kita akan coba lihat inisialnya siapa. Oke. 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 Habis satu lagi ya. Ada FG, kenalan di sosmed. Ini ada berupa dari kamu ya. Ini mungkin lebih kepada jika kamu tidak menginginkan dia, seseorang di masa lalu ini, tapi dia adalah kenalan baru, orang baru ya. Ada I dan V, teman ya teman. Oke. K dan T, teman kerja, atasan kerja. Mungkin seseorang ini yang mungkin terkoneksi dengan kamu ya. Teman kerja kamu atau atasan kerja kamu. Di sini D, yang pernah selingkuh. Nah, yang pernah selingkuh ini dia pengen kembali lagi ke kamu ya. Pengen kembali lagi. Kita akan lihat zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Ada Gemini. Yang kuat ya koneksinya ya. Ada Sagittarius. Ada Gemini. Ada Aries. Ada Aries lagi. Oke, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Jika di sini tidak ada zodiaknya ya, mungkin kalaupun itu resonate, arti kata itu energi kamu ya, oke? Nah, di sini kita melihat kamu dengan dia memang sudah berakhir, ada kartu death, tapi dia masih mencintai kamu, oke? Ini ada sex with you, dan dia merasa kalau dia itu selalu bergairah bersama dengan kamu, ya, karena dia tahu kamu dengan dia itu twin flame, oke? Nah, jadi buat teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur ya dan tercerahkan. Sampai ketemu lagi, dadah.